mengatakan pernyataan sikap ini sebelum diserahkan kepada Wakil Polres Palangkaraya, kepada Bapak mungkin bisa berdiri bersama dengan kami. Pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Dayak Kalimantan terhadap perkataan Pangdam 6 Mula Warman Mayor Jenderal Diki Wainal Usman. Isen Mulang Habakat Makatang Utus. Hari ini kami masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi perkataan dari Pangdam 6 Mula Warman yaitu Majen Diki Wainal Usman beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Jumat 8 November 2013 di Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Timur, yang beritanya diterbitkan oleh koran Tribun Hitam terbit tanggal 11 November 2013. Pada waktu itu Majen Diki Wainal Usman menegaskan bahwa tidak ada putra daerah di Pulau Kalimantan. Hal ini disampaikan Pangdam dalam silaturahmi dengan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala SKPD, unsur SKPD, para siswa dan undangan lainnya di Pendopo, Kabupaten Tanah Tidung, usai membuka kegiatan tentara menunggal masuk desa. Dan beliau mengatakan seperti ini, tidak ada yang namanya putra daerah Kalimantan. Ayo siapa yang merasa dirinya putra daerah di sini? Begitu tantangan beliau. Nggak ada katanya lagi. Kita ini pendatang, semua pendatang. Hanya saja kebetulan ada yang lebih dulu datang dan menghuni wilayah ini. Ada juga yang datang kemudian, sehingga yang datang duluan merasa sebagai putra asli, ujar Majen Diki Wainal Usman. Itulah beberapa kata-kata dari Majen 6 Mula Warman yang membuat kami masyarakat Dayak sangat kecewa, marah dan mengecam kata-kata tersebut, karena menurut kami perkataan tersebut sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang jenderal, sebab tidak menghargai keberagaman dan kearifan lokal suatu suku bangsa di masing-masing pulau di negeri ini. Seperti kita ketahui bersama, sejak beribu-ribu tahun bahkan berjuta-juta tahun yang lalu, di negara Indonesia ini yang sebelumnya bernama Nusantara adalah terdiri dari ribuan pulau, yang masing-masing pulau tersebut terdapat kerajaan-kerajaan dan terdapat suku bangsa yang mendiami, yaitu suku asli masing-masing pulau atau wilayah tersebut. Contoh seperti Pulau Irian atau Papua, penduduk aslinya adalah orang Papua. Di Pulau Jawa, penduduk aslinya adalah orang Jawa, Betawi dan Sunda. Pulau Bali, penduduk aslinya orang Bali. Pulau Sumatera, penduduk aslinya orang Batak, Aceh, Padang, Minangkabau dan lain-lain. Nah, begitu juga Pulau Kalimantan atau Borneo ini. Sejak dulu dikenal dan diakui oleh dunia bahwa penduduk asli pulau atau putra daerah pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah suku Dayak. Indonesia dengan segala macam keberagaman suku bangsanya sampai saat ini mantap berdiri sebagai suku bangsa. Dan kita sama-sama mengakui hal itu. Karena adanya beberapa suku bangsa inilah yang melahirkan gerakan-gerakan kemerdekaan pada masa penjajahan berabad-abad yang lalu. Dari suku bangsa yang banyak itulah melahirkan banyak gerakan kebersamaan karena merasa senasib seperjuangan, yaitu Sensei of Salon. Seperti gerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, yang kemudian mendorong terbentuknya bangsa ini dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dipersatukan oleh Pancasila yang berbineka tunggal ika, yang artinya bahwa dari beberapa gerakan kendaraan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah bangsa bernama Indonesia. Dan jauh-jauh hari sebelum maupun sesudah bangsa ini merdeka, para pendiri bangsa Ponde Padang kita telah mengakui beribu-ribu suku bangsa, bahasa dan agama, keyakinan di masing-masing daerah dan pulau tersebut. Hal itu telah final, artinya tidak dapat dipungkiri lagi sebagai warna-warni bangsa ini, sehingga kita mengakui bersama agar keberagaman masing-masing bangsa ini hendaknya dijaga dan dihormati sesuai kearifan lokal masing-masing. Menyikapi beberapa pernyataan dan paparan di atas, maka kami masyarakat Dayak sebagai suku asli Kalimantan sangat menyesalkan dan kecewa serta mengecam pernyataan Pangdam 6 Mula Warman yaitu Majen Diki Wainal Usman, karena seharusnya beliau sebagai pengayom, pelindung masyarakat tidak patut mengeluarkan kata-kata yang kontraproduktif terhadap kearifan lokal suatu wilayah khusus Pulau Dayak ini. Karena itu akan memantik kecemburuan sosial. Berikut nasihat kami sampaikan kepada saudara Diki Wainal Usman. Yang pertama, ke-1 yaitu tampaknya kita tidak perlu bangga sebagai bangsa Indonesia. Hapuskan rasa kebanggaan dan kebangsaan Indonesia, karena kita semua adalah pendatang dari Cina dan aborigin. Hal ini bersesuai dengan pemikiran saudara Diki, olehnya patut dikoreksi. Kedua, saudara Diki saat masuk TNI tentu hormat dan tahu diri terhadap angkatan seniornya. Di Kalimantan Timur, saudara Diki baru tinggal beberapa bulan, namun tidak punya rasa hormat dan etika terhadap warga yang sudah ribuan tahun mendiami Pulau Kalimantan. Jika di kesatuan saudara Diki akan dihukum dan mungkin dikeluarkan, patut dipertimbangkan agar saudara Diki dipulangkan saja kepada orang tua dan kepada anak beretika. Ketiga, saudara Diki tegas dan lantang berbicara di Kabupaten Tanah Tidung yang masih sepi mengunderestimate warga
punya nyali berbicara? Apakah saudara Diki punya nyali berbicara di Jogja di depan Hamengkubuwono dan warga? Diliput media bahwa Hamengkubuwono dan warga Jogja bukan warga asli Jawa. Pendatang dari atau India orang Jawa itu bahwa Hasanuddin dan Arun Pelaka bukan warga asli Sulawesi Selatan. Potong kepala itu. Ela. Dia. Mereka pendatang campuran Asia dan Aborigin. Apakah saudara Diki punya nyali untuk bicara lantang tentang hal tersebut? Yang keempat, dalam era demokrasi sebagaimana pernyataan saudara Diki akan haknya berpendapat, selayaknya saudara Diki konsisten dan tidak pelin-pelan, melarang warga Kalimantan untuk bersikap primordial, namun membebaskan warga pendatang untuk bersikap primordial. Sebagai laki-laki dan dengan jabatan Pangdam, selayaknya bersikap bijak, berwawasan luas, santun dan tawadab, dan adil pada semua pihak. Jika tidak mampu, sebaiknya mengundurkan diri dan persilakan orang lain menggantikannya. Masih banyak Panglima bagus. Kami masyarakat Dayak sebagai penduduk asli putra daerah Kalimantan menyatakan sikap dan menuntut dengan tegas kepada Mayor Jenderal Diki Wainal Usman dan Majelis Adat Dayak Nasional dan Panglima TNI di Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, menuntut Majen Diki Wainal Usman meminta maaf secara terbuka dan tertulis kepada masyarakat Dayak Kalimantan. Kedua, menuntut MADN untuk mengadili saudara Diki Wainal Usman secara adat Dayak. Ketiga, mendesak Panglima TNI untuk mengganti Pangdam 4 Mula Warman. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan kami sampaikan dengan harapan agar segera ditindaklanjuti dengan tegas supaya tidak menjadi masalah besar bagi bangsa ini apabila ketersinggungan sosial seperti ini terus terjadi dan terjadi pembiaran dengan aparatur negara. Sebagai pemersatu perekat bangsa Indonesia, kami mohon kepada semua pengambil kebijakan untuk segera bertindak tegas dan bergerak cepat demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, Dayak mencintai Indonesia, maka cintailah Dayak. Jangan biarkan rasa cinta itu pupus karena dipermainkan dan diabaikan. Merdeka! Merdeka! Ela tuli menggetu hinting bunuh panjang, isin mulang menetes rantai kemara ambu. Anak esun tamung bungai. Hidup Dayak! Hidup! Merdeka! Merdeka! Demikian pernyataan sikap dari kami kepada Bapak Ibu semuanya dan kami akan serahkan kepada yang mewakili Kapolres. Silakan, apakah ada? Kalau tidak ada Kapolres, silakan kepada Wakapolres. Ada dari pihak Polda. Nanti di DPR. DPR. Ada? Kopol tadi, kupol Bapak yang tadi itu mana? Ada kan? Oh, Dijes. Dengan hormat mewakili Kapolres, Pak Kapolres, kalau ada yang berkenan, saya Pak Kapolres hadir, berkenan menerima pernyataan sikap ini. Ya, ini penyerahan dari Korlap Pak Markus kepada Pak Kapolres Palangkaraya Pak Alam Kusuma. Perwakilannya ya. Iya. Ya, Pak Kapolres ya. Terima kasih Pak. Ini saya diketahui. Saudara kami. Jangan takut.